Selamat pagi adik-adik, halo apa kabar semuanya? Tante yakin kita semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja. Betul adik-adik? Amin. Saat ini kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita di hari Minggu tanggal 21 Maret ini. Sebelumnya kita mau sama-sama satukan hati kita ya adik-adik, kita mau berdoa bersama, mau minta pimpinan Tuhan sehingga kebaktian ini dari awal, pertengahan ya hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Ya adik-adik, yuk kita semua lipat tangannya, kita tutup mata kita mau satukan hati kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, bersyukur untuk hari ini kami semua bisa bangun dengan hari yang baru, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, biar Tuhan yang beracara. Pimpin guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin pujian dan membawa firman, biar Tuhan yang akan memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Sekali lagi adik, shalom adik-adik. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita semua sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Haleluya, aku memuji namamu Tuhan. Kita tepuk tangan semuanya ya. Yang bisa pakai gerakan, kita pakai gerakan sama-sama. Na 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 na. Sekali lagi adik-adik. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana adik-adik? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kita angkat tangan kita sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi sama-sama kita katakan na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana adik-adik? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama kita lompat buat Tuhan. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada siapa? Tuhan. Sebab apa adik-adik? Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Haleluya. Amin adik-adik ya. Tuhan itu tuh baik buat kita. Sekarang saatnya kita nih yang kasih hati kita buat siapa? Buat Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita baca kitab suci setiap hari dan berdoa setiap hari. Kita sama-sama katakan, baca kitab suci, doa setiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh. Amin. Haleluya adik-adik ya. Betul adik-adik, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita mau ada perubahan dalam hidup kita, kita harus apa? Dekatkan hati kita dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Kita mau berdoa setiap hari kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan terlebih kita mau belajar jadi penyembah Tuhan adik-adik ya. Sesuai tema firman kita pada hari ini adalah kita mau sembah Tuhan. Kita mau beri pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita kembali, telinga kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, Tante ajak semuanya untuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita belajar menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Penyembah-penyembah Tuhan yang penuh dengan urapan daripada Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Sama-sama katakan kembali adik-adik semuanya. Sebab Engkaulah, Engkau siapa adik-adik? Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan atas segalanya. Bernyanyi, kita mau keluarkan suara kita
kita mau keluarkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau beri pujian penyembahan kita bagi Tuhan adik-adik. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Oh, kita mau sekali katakan dengan yakin, kita mau sembah Tuhan dengan hati kita, dengan mulut kita. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ingin sembah Engkau Tuhan, meskipun kami masih sekolah, meskipun kami masih SD ataupun TK, tapi kita mau belajar Tuhan untuk menjadi penyembah Tuhan yang baik dan benar Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau minta Tuhan untuk buka telinga kami, buka hati kami untuk kami sama-sama menerima firman. Tuhan, tolong Kau yang akan berkati Tante Feni yang akan bawakan firman Tuhan, berikan urapan khusus sehingga sungguh apa yang diperkatakannya itu semua berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, good. Pasti semua tetap sehat ya. Hari ini kita mau sama-sama kembali berbakti. Nah, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhannya apa ya? Yuk kita mau menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem.
banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Kelompok orang yang mana yang tidak senang melihat Yesus datang ke Yerusalem? Nah, adik-adik barusan sudah menyaksikan kan videonya tentang apa ya? Wah, tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem dan di sana apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mencari binatang. Binatang apakah itu? Ada yang bisa jawab? Boleh jawab. Binatang apa? Kuda bukan? Bukan. Sapi? Bukan ya. Tapi keledai. Betul sekali. Nah, waktu Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi mencari keledai, ternyata Tuhan siapkan keledai di sebuah kampung untuk dibawa dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menaiki. Tapi sebelum Tuhan Yesus menaiki, ternyata murid-muridnya mengalasinya keledai tersebut dengan jubah mereka. Lalu Tuhan Yesus menunggangi keledai dan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Nah, adik-adik tadi perhatikan ya. Selama perjalanan Tuhan Yesus naik keledai, sepanjang jalan orang-orang Yerusalem itu mereka sudah menanti-nantikan seorang raja. Dan mereka meyakini bahwa Yesus adalah raja tersebut. Sehingga saat mereka melihat ada Yesus sepanjang jalan itu, mereka mengalasi jalan dengan jubah mereka dan pohon dan daun-daun palem ya. Nah, adik-adik
Di situ dikatakan bahwa orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang. Lalu mereka menyerukan saat Yesus jalan di jalan tersebut, Hosana, Hosana, sambil mereka melambai-lambaikan daun palem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yesus di situ sedang dipuji-puji oleh orang-orang Yerusalem. Adik-adik, coba kalian lebih suka dipuji atau tidak? Wah, kalau Tante Feni senang deh kalau dipuji. Wah, bagaimana dengan kita saat melihat orang lain lebih suka memuji atau menghina? Wah, biasanya kalau ada teman yang suaranya bagus, kita akan memuji dia. Ih, suara kamu bagus loh. Bagaimana perasaan teman yang kita puji? Pasti senang. Seandainya kamu dapat nilai bagus, mama atau papa akan bilang, kamu pinter ya. Bagaimana perasaan kamu saat dipuji? Wah, pasti senang. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang senang dipuji. Dia senang disembah oleh anak-anaknya. Mengapa kita harus memuji Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus layak dipuji. Ada yang bisa sebutkan? Mengapa kita harus memuji Tuhan Yesus? Wah, kalau Tante Feni memuji Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu baik sama Tante Feni. Nah, kalau adik-adik kira-kira kalau memuji Tuhan Yesus karena apa ya? Ada yang mau jawab? Wah, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan dan pakaian buat saya. Good. Ada lagi? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Betul. Adik-adik, Tuhan Yesus paling senang kalau dipuji oleh anak-anaknya. Oleh adik-adik di Abib Terate, oleh semua tante-tante, oleh siapapun juga anak-anak Tuhan. Dia senang kalau dipuji. Kita memuji Tuhan karena dia begitu baik buat kita. Dia selalu menjagai kita setiap hari. Dia selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Walaupun kita sekarang harus belajar di rumah, dia tetap menjagai kita saat sekolah. Bahkan walaupun kita gak bisa kebaktian secara langsung di sekolah minggu, tapi Tuhan masih pelihara kita untuk tetap bisa beribadah. Tuhan masih menjagai, masih memelihara semua tante-tante guru-guru sekolah minggu untuk bersama-sama boleh melayani anak-anak, boleh melayani Yesus dalam kebaktian baik Zoom maupun lewat YouTube. Kita bersyukur ya sama Tuhan dan tetap memuji Tuhan, menyembah Dia dalam keadaan apapun. Terlebih dalam saat kalian berdoa. Jangan lupa ucapkan syukur kepada Tuhan, selalu puji dan menyembah Dia. Nah, adik-adik, ayat hafalannya kita mau sama-sama buka yuk. Di Mazmur 63 ayat 4. Ulang ya. Mazmur 63 ayat 4. Bunyinya seperti ini. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Wah, indah sekali ayat hafalan minggu ini. Bagaimana rasanya kita memuji Tuhan seumur hidup kita. Kita memuji karena Tuhan begitu baik buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa karena kebaikan Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan senang kepada anak-anak yang selalu dengar-dengaran dan menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami mau belajar seperti orang Yerusalem yang mengeluh-elukan Engkau. Kami juga mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau dalam setiap saat, bahwa Engkau begitu baik buat hidup kami, bahwa Engkau selalu memelihara semua anak-anak. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan anak-anak lewat orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap guru-guru sekolah minggu, untuk setiap mami papi, mama papa yang ada di rumah,
yang selalu menemani anak-anak saat mereka kebaktian, saat mereka sekolah online. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi orang Yerusalem mereka melambai-lambaikan saat Tuhan Yesus lewat, mereka melambai-lambaikan daun palem. Tapi saat ini Tante Feni mau ngajak adik-adik semua kita mau bikin prakarya. Prakarya apa ya? Nah, Tante Feni punya bunga nih. Tante Feni punya bunga ya. Nah, kita akan buat prakarya bunga seperti ini mudah sekali. Ya, hanya membutuhkan beberapa alat yang di rumah. Adik-adik kalau misalnya tidak memiliki kertas lipat, boleh ganti dengan kertas apapun juga bisa kok. Terus Tante Fendi di sini pakai sumpit ya. Kalau adik-adik tidak punya sumpit, boleh pakai lidi, boleh pakai apapun. Yang penting seperti batang sumpit. Nah, kita mau menyaksikan ya, ada cara membuatnya. Adik-adik boleh nonton video berikut ini. Selamat berkarya ya. Jangan lupa nanti setelah berkarya, fotolah adik-adik bersama dengan prakarya, lalu kirimkan ke salah satu guru-guru sekolah minggu kepada siapa saja. Oke, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, ada pengumuman. Nah ya, minggu depan kebaktian kita lewat Zoom ya. Jangan lupa tepat waktu, siapkan adik-adik untuk berbakti, pakai baju yang paling baik untuk Tuhan. Lalu siapkan hati untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan kemanapun adik-adik pergi. Ya, nah tapi diusahakan jangan pergi kemana-mana, lebih baik di rumah saja, menghindari virus corona yang masih ada sampai sekarang. Jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan, kemanapun adik-adik pergi, kalau didampingi orang tua ingatkan mami papi juga untuk memakai masker dan selalu cuci tangan. Makan makanan yang sehat biar adik-adik tetap bugar, tetap sehat dan Tuhan yang memberkati. Amin untuk firman Tuhan, amin untuk kebaktian hari ini, sampai bertemu minggu depan di kebaktian Zoom. Dadah.